Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Stambuk F551 18029. Kali ini kita akan mempelajari tentang data dan informasi, sistem informasi, kemudian teknologi informasi, kemudian e-commerce, e-learning, e-government. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, berikut adalah materi yang akan kita pelajari bersama. Oke, yang pertama adalah data dan informasi, dan yang kedua sistem informasi, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat e-commerce, yang kelima e-learning, dan yang keenam e-government. Kita ke yang pertama, data dan informasi. Data merupakan fakta mentah atau deskripsi dari suatu benda yang belum diolah. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dan dapat dipahami oleh penerima informasi. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi manajemen. Tujuan sistem informasi yaitu pertama, mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan operasi instansi. Komponen sistem informasi. Yang pertama adalah input, yang kedua model, yang ketiga adalah output, yang keempat teknologi, yang kelima basis data, dan yang keenam kontrol. Peranan sistem informasi yaitu 1. Membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis. Yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan subsistem-subsistem yang ada. Kemudian klasifikasi sistem informasi yaitu pertama, menurut level organisasi, contoh sistem informasi antar organisasi. Yang kedua, menurut area fungsional, contohnya sistem informasi keuangan. Yang ketiga, menurut dukungan, yaitu sistem informasi cerdas. Yang keempat, menurut aktivitas manajemen, contohnya sistem informasi pengetahuan. Dan yang kelima, arsitektur sistem informasi, contoh sistem informasi mainframe. Kemudian arsitektur informasi yaitu pertama, arsitektur sentralis, yang kedua arsitektur desentralis, yang ketiga peer-to-peer, yang keempat terdistribusi, yang kelima arsitektur client server. Kemudian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi. Kemudian peranan teknologi informasi untuk sistem informasi yaitu 1. Sebagai operasional, yang kedua sebagai fungsi monitoring dan kontrol, yang ketiga fungsi planning dan decision, yang keempat fungsi communication, dan yang kelima fungsi interorganisasional.
Kemudian yang keempat, e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Konsep dalam e-commerce yaitu satu, business to business, yang kedua, business to customer, dan yang ketiga, customer to customer. Kemudian 5, e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian kelebihan dari e-learning yaitu satu, menghemat waktu dan biaya, yang kedua, menjangkau wilayah yang lebih luas, dan yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Oke, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.